Halo teman-teman, kayaknya sebagian masih belum masuk. Kita kasih kesempatan 5 menit ya. 5 menit kita mulai. Oke, teman-teman kita mulai aja ya. Sebenarnya hari ini ada moderator Pak Iwan ya. Mungkin dia ada urusan dadakan, jadi nggak bisa. Jadi agak repot. Sebagai admin di HR Wiki, nama saya Miki ya. Dan selain di HR Wiki, saya juga punya satu lembaga yaitu Miki Konsultansi ya. Selama ini sebelumnya saya bekerja di HRD sampai 20 tahun lebih ya. Oke, mungkin lebih singkat kita mulai aja ya. Topik kita hari ini kan tentang high retention strategi ya, berkaitan dengan COVID-19. Dari data COVID-19 per hari kemarin ya, kita bisa lihat kasus udah 9.700.000 lebih ya, yang meninggal 490 lebih. Jadi secara rate-nya yang meninggal kurang lebih 5% lebih ya secara dunia. Dan sembuh 54% ya. Kalau dari dia kondisi COVID-19 di dunia, posisi Indonesia di dunia rankingnya ke-29 ya. Dan di Asia itu ranking ke-9. Dan di ASEAN itu sekarang Indonesia ranking pertama kena COVID-19 positif ya. Indonesia ya, di mana per kemarin itu yang positif COVID-19 51.000 lebih ya. Yang meninggal kurang lebih 2.600-an dan sembuh kurang lebih 21.000 lebih. Ya, jadi secara rate-nya yang meninggal di Indonesia kurang lebih 5,2% dan sembuh 41,48%. Bila dibandingkan Indonesia dengan dunia, berarti tingkat meninggal di Indonesia lebih tinggi dari di dunia. Ya. Dan yang sembuh tingkatnya malah lebih rendah. Jadi sebenarnya ini cukup rawan ya. Terus kalau kita dia relatif, misalnya secara dunia itu kan meningkat terus ya. Dan di Indonesia juga meningkat terus. Artinya COVID-19 ini masih belum lewat. Jadi kita harus waspada ya, lebih disiplin diri. Dari COVID-19 ya, ini ada beberapa data yang saya kumpulkan ya dari beberapa media. Negara mana yang paling mahal bila orang yang kena positif COVID-19 ya. Di Indonesia dari beberapa website kita tahu kurang lebih butuh biaya perawatan 105 sampai 500 juta. Ya. Kalau di Singapura kurang lebih 61 sampai 82 juta. Kalau di Cina ada 48 juta untuk biaya perawatannya. Ini ada satu website yang saya dapat juga. Jadi kalau secara lebih detail, kurang lebih kalau orang positif COVID-19 itu kurang lebih kita butuh 30 juta per hari. Ya. Jadi kalau misalnya perawatan 14 hari aja, itu kurang lebih 420 juta ya. Alatan apa di sini diringkas dari sesuai dengan surat dari Menteri Keuangan ya. Nah, itu data-datanya ada ya. Nah, dengan COVID-19 ini sebenarnya kita harus waspada ya. Sebelum COVID-19 2018 itu ada Ebola ya. Dan di 2015 itu ada MERS ya. Dan 2013 ada Ebola juga dan 2009 itu H1N1 ya, itu virus, dan 2003 itu SARS ya. Dengan kondisi wabah virus kayak gitu, menurut Anda apa di masa depan akan terjadi pandemi yang lebih buruk lagi? Saya rasa itu bisa ya terjadi ya. Kalau untuk menganalisis untuk COVID-19 ya, saya lebih suka pakai ini ya, change kurva dari Kubler-Ross ya. Di sini dia ada berapa respon set ya.
Itu step pertama, deny. Kedua itu frustasi. Ketiga itu depresi. Keempat itu eksperimen. Kelima itu decision. Dan keenam itu integrasi. Ya. Kalau boleh tanya, Anda sekalian sekarang di step mana? Wabah virus ini biasanya dalam step shock ya. Jadi kita langsung kaget dan nggak percaya ya. Dan kemudian kita istilahnya menolak. Oke, jadi setelah deny, jadi kita mulai itu menjadi virus ini menjadi suatu kenyataan. Artinya sebagian mulai frustasi dan represi ya. Dan untuk ke tahap pemulihan kita mulai udah eksperimen ya. Jadi mencoba sesuatu kira-kira mencegah atau melewati kondisi ini ya. Ya. Di mana dengan COVID-19 ini sebenarnya kita itu harus terima karena itu udah menjadi kenyataan dan kita selanjutnya kita harus bisa beradaptasi ya, dan kemudian kita harus menerima ya. Oke. Kalau kondisi sekarang ya COVID-19 ini dan menuju ke new normal, memang sekarang topik dibicarakan ya karyawan maupun oleh para lain ya. Tapi kebanyakan kita lihat memang banyak topik-topik secara teknis ya. Seperti misalnya work from home, PSBB, new normal. Terus kalau salarinya gimana? Kalau saya work from home ya. Terus dibayar berapa? Terus no work no pay ya kan. Terus kemarin ada THR-nya gimana? Dibayar pun enggak ya. Terus yang kontrak gimana? Ya, terus karena sekarang banyak work from home, ada istilahnya subsidi pulsa enggak, ya. Terus misalnya ada giliran masuk kerja, jadi shift-shiftan, ada sebagian dirumahkan itu unpaid leave atau gimana, ya. Terus bagaimana kontrol absensinya, nah, itu yang sering topik dibicarakan, ya. Jarang kita melihat ada pembicara berkaitan dengan topik strategis dan keberlangsungan ya. Ya, contohnya apa? Gimana menjaga karyawan inti atau karyawan tetap bisa bekerja ya. Terus biaya-biaya yang tersembunyi ya, istilahnya hidden cost. Terus cash flow-nya gimana? Terus karena kondisi COVID dan kita menuju ke new baru, rekrutmennya mau cara gimana, strateginya gimana, ya itu jarang dibicarakan. Termasuk engagement maupun retention program seperti hari ini kita mau bicarakan. Dengan COVID ini kita harus ada satu strategi ke sana. Selanjutnya company brand juga jarang dibicarakan ya. Dengan COVID ini kita harus ada satu strategi ke sana. Termasuk benefit program ya, atau reward and recognition scheme ya, atau sekarang banyak yang memang jarang dibicara tapi mulai diterapkan yaitu dengan inovasi high teknologi ya. Terus ya kita di HR harus bisa sebagai business partner atau change management. Jadi kondisi COVID ini baik perusahaan maupun karyawan menghadapi dilema yang luar biasa, ketidaktentuan ya. Masalah yang dihadapi perusahaan antara lain yaitu yang jelas keberlangsungan usahanya ya. Terus cash flow-nya baik capex maupun opex ya. Terus strategi bisnis masa depan yang akan datang itu yang dihadapi oleh perusahaan. Sedangkan masalah yang dihadapi oleh karyawan antara lain keberlangsungan bekerja di perusahaan. Bisa nggak lanjut bekerja ya. Terus kalau nggak kerja penghasilannya gimana ya. Termasuk karir masa depan. Oke, kita sekarang menuju new normal. Kalau ada pertanyaan bisa di chat aja ya. Jadi nanti kita, karena memang tujuannya hari ini kita sharing, nanti saya akan sediakan waktu lebih banyak untuk kita komunikasi ya, kita tanya jawab. Kenapa saya nggak banyak teori? Kalau saya bicara banyak teori, bisa ini nggak muat
ya. Setelah ini nggak muat. Kalau kita bicara bisa sampai besok juga nggak selesai. Jadi saya ambil beberapa teori yang kira-kira lebih ini aplikatif untuk kondisi sekarang, ya. Nah, nanti kita akan bahas. Namanya kita ini sharing, jadi kita bukan saya ajarin, kita saling tukar pikiran gitu, ya. Oke, sekarang kita udah dalam stage new normal ya. Dari new normal sebenarnya dari pemerintah udah ada aturan bagi perusahaan ya. Di sini bisa dibaca aturannya ya. Dan juga di dalam juga ada ketentuan gimana supaya selamat di tempat kerja ya. Terus berkaitan ekonomi, yang jelas ekonomi harus jalan ya. Nah, makanya ini ada satu flyer dari Batam, saya pikir cukup bagus saya samperin ya. Jadi new normal ini sebenarnya kenapa harus ada new normal? Karena ya seperti tadi saya bilang, ekonomi harus bergerak ya, ekonomi harus produktif. Nggak mungkin kita selalu stay at home ya. Dan untuk kita sebagai pribadi atau karyawan yang jelas taati protokol ya. Pakai masker, jaga kebersihan, physical distancing, dan tingkatkan imun dan hidup sehat. Oke. Terus kita sebagai praktis HR, inisiasinya apa? Ya, yang jelas perusahaan dan karyawan harus sama-sama bisa survive. Ya, jadi karyawan tetap bisa bekerja dan perusahaan tetap bisa menjalankan perusahaannya. Ya, nah di sini makanya butuhlah komunikasi kedua belah pihak ya untuk mencapai atau memperoleh suatu solusi kesepakatan bersama. Ya. Dalam suatu program yang sering kita bilang engage, keterlibatan antara karyawan dan manajemen ya. Terus dalam engage program sebenarnya ada retention program nggak? Dalam kondisi sekarang itu retention program itu sebenarnya cukup penting ya. Kenapa cukup penting? Nanti kita bicarakan di belakang ya. Retention program ini mencakup pertimbangan kekuatan cash flow keuangan perusahaan dan kebutuhan karyawan. Nah, itu yang dinamakan retention program. Ya. Terus, kalau kita lihat COVID-19, ya seperti tadi di gambar di atas ya, yang namanya suatu krisis, itu di situ ada danger, ada bahaya, dan tentu ada peluang, ada opportunity. Ya. Jadi dalam konteks ini, kita dia krisis COVID-19 ini sebenarnya sebuah kesempatan atau peluang, ya. Kita di HR contohnya kita bisa memperharui strategi yang kita terapkan. Mungkinnya dulu strategi kurang cocok, kurang tepat, ya. Nah, ini kesempatan kita merestrukturisasi, meredesain ulang atau mereorganisasi, ya. Termasuk sistem, ya, prosedur, tata cara dan SOP ya. Nah, itu satu peluang memperharui strategi yang kita terapkan. Mungkinnya dulu strategi kurang cocok, kurang tepat ya. Nah, ini kesempatan kita merestrukturisasi, meredesain ulang atau mereorganisasi ya, termasuk sistem ya, prosedur, tata cara dan SOP ya. Nah, itu satu peluang kesempatan ya. Nah, strategi antara lain ya seperti tadi retention program ya, reward and recognition ya. Jadi masih atau engagement masih banyak ya. Dan di sini komunikasi dan pengalaman kedua belah pihak itu sangat penting ya. Apa yang dialami oleh perusahaan, demikian juga karyawan. Dengan kondisi COVID sekarang, apa kesulitannya? Nah, itulah makanya butuh komunikasi. Oke, dari sisi karyawan ya. Yang karyawan sekarang ada kebutuhan jangka pendek. Misalnya ada bantuan mendesak atau bantuan jangka pendek. Yang tadi misalnya ada bantuan pulsa, atau bantuan misalnya makanan atau transportasi ya. Itu perlu dibicarakan, dikomunikasikan secara bipartit antara manajemen dan karyawan. Ya. Terus kondisi dan pengalaman selama kondisi krisis ini ya, baik yang masih bekerja di kantor, di pabrik atau work from home ya, itu kita harus lihat. Jadi
kedua sisi ya, karena ada yang komentar kenapa teman saya kerja, kenapa teman saya tidak perlu kerja work from home, kenapa harus kerja di pabrik atau di office atau sebaliknya ya. Itu perlu ada satu komunikasi yang intens supaya tidak terjadi salah pemahaman ya. Terus selanjutnya, adakah suatu challenge ya, training program untuk pengembangan dan kemajuan untuk karyawan yang sekarang ada ya. Jadi karena ada kondisi COVID ini, apakah ada satu program training, ada deployment untuk karyawan? Iya kan. Terus apakah ada program benefit dari perusahaan untuk karyawan terbaik atau untuk karyawan inti ya, supaya kita bisa mempertahankan mereka ya, agar itu kinerjanya tetap pelihara dan tetap bisa meningkatkan kompetensi ya. Di sisi lain mungkin ada shifting job ya, baik internal maupun eksternal ya. Artinya di sini satu pintu tutup, pasti ada pintu lain terbuka ya. Perubahan dari metode kerja ya, apakah dengan cara digital atau seperti sekarang work from home ya, tentu dengan persiapan yang matang. Oke, kalau dari posisi perusahaan ya, yang jelas perusahaan dapat bertahan dan mencapai tujuan organisasi di mana strategi harus tetap mempertimbangkan talenta yang ada di perusahaan. Karena talenta itu susah ya didapat, apabila sampai kita kehilangan itu merupakan suatu kerugian yang besar bagi perusahaan ya. Terus perusahaan itu kondisi keuangan perusahaan ya. Yang jelas kita harus mempertimbangkan jangka pendeknya. Biasanya jangka pendek di sini kita kurang lebih memperhatikan 3 sampai 6 bulan ya, keuangan perusahaan gimana, cash flow-nya gimana. Terus jangka menengah sampai panjang biasanya 1 tahun ya, atau 12 bulan ke depan kita harus gimana untuk membantu perusahaan untuk mengidentifikasikan permasalahan yang ada ya kan. Oke. Terus dari rekrutmen strateginya ya, karena dulu sebelum COVID kan untuk strategi, mungkin sekarang karena kondisi COVID untuk strategi rekrutmen sebelumnya itu udah kurang cocok ya. Jadi di sini supaya di mana kebutuhan istilahnya yang hypo, yang punya potensi itu harus berkesinambungan ya. Jadi apakah kita menerapkan inovasi high tech, atau menawarkan gaji yang kompetitif, atau menerapkan sistem performance appraisal yang objektif, atau menawarkan program benefit yang menarik ya. Mungkin yang sebelumnya kita nggak terapkan ya, atau kita bisa pakai mungkin ya dari high tech itu ya dari digital ya. Mungkin sekarang juga banyak terapkan rekrutmen strategi secara digital ya. Sisi perusahaan jadi tentang hidden cost ya, yang tadi saya sampaikan, karena hidden cost itu cukup besar ya, seperti dana-dana untuk pesangon ya, kehilangan talenta atau key employees ya, gimana kita harus rekrut baru ya, dan rekrut baru belum tentu bisa dapat istilah talenta yang sesuai dengan kehilangan talenta itu ya. Terus tenaga skill untuk mencari penggantinya butuh biaya rekrutmen ya, dan untuk biaya training dan mungkin di hijack juga ya, itu semua satu biaya yang cukup besar ya, yang tersembunyi, yang kita nggak kelihatan mungkin sekarang ya. Oke. Terus yang terakhir yaitu strategi tentang retention untuk talent ya, yang tadi saya bilang, untuk mempertahankan atau meretain karyawan yang bagus atau produktif itu penting sekali ya, apalagi karyawan itu merupakan suksesor ya untuk menjadi pemimpin masa depan di perusahaan kita. Jadi ini perlu dipertimbangkan matang-matang. Oke, kita masuk ke strategi retention ya. Strategi retention di sini yaitu kita tujuannya menjaga atau mempertahankan karyawan yang bagus ya, atau karyawan produktif
yang punya potensi tinggi, ya. Dengan kata lain yaitu key employee atau successor, ya. Salah satunya kita mengikutsertakan talenta, ya. Di sini kita adanya keterlibatan, ya. Itu engagement, ada pengakuan, reconnection, dan ada tantangan, ya. Ada beli challenging, ya. Strategi kedua yaitu merancang kompetitif remuneration system, ya. Jadi yang dulu mungkin kita kurang bersaing atau kurang fair untuk dalam paket remuneration-nya, kita sekarang udah harus mulai mempertimbangkan untuk menyusun suatu sistem yang kompetitif, ya, baik paket salary maupun benefitnya, ya. Terus kita strategi ketiga yaitu memberikan training adil enrollment, ya, untuk peningkatan atau pengembangan kompetensi dan skill, ya. Di sini dulu mungkin kita nggak kepikir maksudnya untuk mengembangkan kompetensi atau skillnya, tapi dengan nanti mungkin setelah kondisi new normal itu akan saingan untuk dapat untuk karyawan kompeten atau talenta itu akan lebih ketat, ya. Jadi kita bisa istilah melalui suatu training atau development, ya. Terus kita strategi keempat yaitu kita merencanakan suatu karir atau pertumbuhan, ya. Demikian juga successful program, ya. Selanjutnya kita bisa menciptakan suatu citra corporate, ya, yang saya sebut company branding. Jadi itu istilahnya nama perusahaan kita harus ciptakan, ya. Karena kita untuk mendapat karyawan yang potensi, karyawan bagus, nama perusahaan kita juga kita harum di market. Selanjutnya kita menawarkan satu reward and recognition scheme, ya. Di sini ada satu sistem bonus, insentif atau penghargaan. Kita harus bisa menyusun, ya, menyusun satu program ini supaya kita bisa retain talenta kita yang ada, ya. Dan kita bisa mengoptimalkan benefit program, ya. Mungkin sekarang benefit kita BPJS atau misalnya itu uang makan atau apalah. Jadi kita harus mengoptimalkan lagi program benefit apa yang bisa lebih optimal, ya. Oke. Terus strategi berikutnya kita akan memberikan model leadership yang baik, ya, atau feedback culture, ya. Perusahaan kita cuma pakai istilahnya tanpa minta feedback atau masukan dari karyawan, ya. Leadership model baik dan culture feedback ini sebenarnya perlu diterapkan, ya, supaya karyawan merasa itu terlibat dalam pengembangan perusahaan itu sendiri, ya. Dan strategi berikutnya kita bisa fasilitasi dengan working life balance, ya. Jadi keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi, ya. Atau penerapan fleksi working time, ya. Hanya sekarang udah banyak mulai terapkan fleksi working time, ya. Sekarang udah banyak, terutama di perusahaan IT, ya. Saya kebanyakan udah terapkan fleksi working time. Sebentar, ya. Oke, kita lanjut, ya. Teman-teman, sebenarnya suara saya kedengaran nggak? Ada yang masuk tadi, katanya nggak kedengaran suaranya? Sudah jelas, ya? Jelas terdengar. Oh, jelas. Oke, makasih, ya. Karena tadi ada telepon masuk, saya nggak bisa angkat, jadi katanya suaranya hilang. Oke, kita lanjut, ya. Strategi berikutnya yaitu kita menerapkan performance based productivity insentif atau bonus, ya. Sekarang mungkin kebanyakan perusahaan hanya menerapkan mungkin performance secara manual atau 1 tahun cuma diisi, ya, biasanya pakai performance. Kondisi sekarang dan itu next kita harus menciptakan performance based productivity, ya. Kalau misalnya working from home itu productivity performance-nya gimana? Itu kita harus buat ada satu
karakternya ya atau kriterianya, misalnya bisa lewat yang KPI atau satu performance yang based on productivity ya, dan dengan sistem bonus atau insentif ya. Nah, retention strategi yang sebelumnya atau dulu ya seperti gathering, recreation, gift itu semua itu kembali lagi ke masing-masing perusahaan ya. Jadi inilah beberapa retention strategi yang saya tawarkan ya. Mungkin masih ada yang lain karena seperti saya bilang mungkin pakai teori lain maka muncul yang lain agar istilah perusahaan bisa bersaing setelah ini ya new normal atau COVID-19 ini dengan kompetitor kita. Ya. Oke, tadi kita ada bahas masalah hidden cost ya dan benefit program ya. Kenapa saya hidden cost ya, biaya-biaya yang tersembunyi ya. Kita udah pada tahu ya, kita semua pada praktisi HRD, menurut Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 2003 ya, di mana kalau kita melakukan PHK membutuhkan dana besar ya. Nah, selain itu kalau misalnya kalau karyawan meninggal, kita juga harus menyediakan dana atau biaya besar karena karyawan yang meninggal kita harus ada pembayaran pesangon untuk meninggal ya. Nah, demikian pula untuk karyawan yang sakit panjang, karena kalau yang sakit panjang kita nggak boleh langsung PHK atau cari orang pengganti ya. Dan posisi itu harus disediakan untuk dia sampai dia sembuh. Mungkin setelah dia 1 tahun baru kita bisa ambil keputusan. Itu juga merupakan satu biaya. Ada biaya untuk uang pisah juga. Jadi misalnya kalau karyawan yang istilahnya udah kerja lama dan dia mengundurkan diri, kita juga harus sediakan satu biaya, satu dana ya. Itu semua biaya ya. Di sini saya kasih contoh ya. Misalnya karyawan bekerja di satu perusahaan ya, kebanyakan udah 5 tahun ya. Dan uang pesangon itu satu karyawan yang di atas 5 tahun itu kurang lebih 16 kali dari gaji terakhir ya. Jadi bukan gaji pertama dia masuk tapi gaji dia terakhir ya. Saya katakanlah gaji karyawan rata-rata yang kerja 5 tahun itu misalnya 8 juta ya. Saya rasa ada yang lebih dari itu ya. Makanya PHK satu orang harus menyediakan dana 120 juta. Ya kan? Itu satu karyawan. Katakan ada 10 karyawan ya. Apa itu karena proses PHK atau karena musibah ya. Karena sekarang ada COVID yang mau tak mau PHK ya. Jadi kalau 10 orang aja perusahaan harus sediakan dana 1,28. Itu satu biaya yang luar biasa. Kalau kita nggak siapkan dana itu, akhirnya banyak kita dengar kan, sekarang perusahaan akhirnya nggak bisa berjalan dan tutup. Dan banyak dari teman-teman saya itu banyak perusahaan udah banyak tutup. Udah hampir yang saya kenal 340 udah tutup. Nah, sekarang udah mengak-mengak. Dan COVID ini kita nggak tahu sampai kapan selesai. Ya. Dan ini new normal juga kan masih baru berjalan ya, dan dia dari grafik COVID kita tadi itu yang positif setiap hari meningkat ya, baik di dunia maupun di Indonesia. Jadi ini satu tantangan bagi dunia usaha maupun kita sebagai karyawan ya. Mungkin besok-besok tiba-tiba kita udah kehilangan pekerjaan ya. Kita harus gimana ya kan, itu harus jadi pertimbangan kita ya. Oke. Terus kalau benefit program ya, ini berkait dengan retention program ya. Di sini ada satu program namanya program pesangon ya, yang tadi kita singgung masalah hidden cost, dan ada jaminan penghasilan ya, dan ada istilahnya flexi benefit juga ya. Kalau program retention ini melalui benefit program ini ya, yang jelas tujuannya kita bisa dapat yaitu sebagai dana pesangon ya. Kalau dari benefit program ini
sebagai dana pesangon ya. Gimana kalau kita mem-PHK karyawan atau karyawan meninggal ya. Terus kedua sebagai dana sakit yang berkepanjangan. Ya, itu juga sebagai satu dana ya. Terus ketiga bisa sebagai dana reward and recognition scheme ya. Reward recognition itu banyak ya, yang tergantung itu perusahaan itu, makanya harus dilakukan suatu survei atau pendataan ya. Reward and recognition scheme apa yang akan diterapkan di perusahaan ya. Terus itu merupakan sebuah dana sebagai retention atau engagement program ya. Jadi ini kalau Binefit ini sebagai satu dana yang untuk kita sebagai program retention ya kan. Dan sebagai ketahanan cash flow perusahaan ya. Mungkin sekarang cash flow-nya kalau kita ikut program Binefit ini, jadi kita bisa menjaga cash flow ya, di mana cash flow tidak terganggu, bahkan bisa merupakan suatu penambahan cash flow. Itu kemungkinan bisa ya dengan program Binefit ini ya, karena ini cukup luas ya. Jadi bagi yang berminat tentang salah satu program retention yaitu program Binefit ini ya, bisa konsultasi lebih lanjut secara gratis ya. Nanti bisa hubungi nomor WA ini